momentum ini, silaturahim kita ini adalah dalam rangka kita mengedit kehidupan kita yang dulu banyak lalainya, dulu banyak kurang silaturahimnya, dulu banyak kurang tegur sapanya dengan sahabat dan tetangga. Jadikan momen ini sebelum menjelang Ramadan kita sambut dengan sukacita. Kita sudah dalam keadaan bersahabat dengan baik, sambung kembali tali silaturahim sehingga kita masuk kepada bulan Ramadan bukan hanya ibadahnya yang kita jalankan, tapi kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan untuk memberikan tausiah kepada kami. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kami juga tidak kalah penting menjelang Ramadan, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam pelayanan atau dalam tutur kata ataupun dalam tingkah laku yang kurang berkenan terkait dengan pelayanan kami ke Bapak dan Ibu. Bronsis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka diwajibkan mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu Pausidah oleh Bapak Ustaz Suri atas SQ RTTI dengan tema Tauhid Ramadan berbekal iman, ilmu dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanam bayam dan pohon pisang di pinggir sumur. Yang jawab salam
kencang, kita doakan hidupnya makin makmur. Selanjutnya kita langsung simak saja tausiah dengan tema atau judul target Ramadan. Langsung saja kepada Ustaz Soleh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فرح رمضان حرم جسده على النيران. صدق الله العظيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kemudian tadi diberi judul tentang Tarhib Ramadan berbekal iman, ilmu, dan amal. Tarhib itu dari kata marhaban, artinya menyambut dengan sukacita. Ramadan yang akan sebentar lagi akan kita jumpai, akan kita song-song atau akan kita lewati. Mungkin ibu dan bapak dengan saya beda. Mungkin ini Ramadan yang keberapa Pak ya? Iya Bu ya. Kalau saya kayaknya Ramadan masih bisa dihitung ya. Kalau ibu dan bapak insya Allah lebih banyak daripada saya Ramadannya. Cuman pertanyaan adalah Ramadan sudah sering datang mengunjungi kita, sering kita lewati. Bagaimana dengan ibadah kita? Apakah kita semakin meningkat iman kita kepada Allah? Insya Allah. Alhamdulillah. Maka tidak berlebihan ketika tadi saya sampaikan hadisnya, Mal farihar Ramadan haramu jasadu alani. Siapa orangnya yang sukacita, bergembira menyambut ini datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Itu baru senangnya doang. Saya tanya sama ibu, senang mau Ramadan senang? Oh, senang banget. Senang apa ya kira-kira? Senang banget. Oh, senang banget. Tidak bisa digambarkan. Nggak bisa. Bapak senang Pak Ramadan Pak? Senang Pak ya? Masya Allah. Ini jadi saksi senangnya kita, tapi benar-benar senang ya. Maksudnya Pak, ya Allah, Alhamdulillah. Datangnya Ramadan kita sambut dengan gembira. Kenapa? Karena kita ya Allah, ini 11 bulan ini saya banyak dosa ya Allah. Dosa Pak? Bakar dosa. Iya betul, subhanallah. Punya dosa. 11 bulan ini saya masih banyak lalai ini ibadah ya Allah. Maka dengan Ramadan itu hadir, mudah-mudahan Ramadan ini akan membakar dosa-dosa kita. Amin. Maka dengan semangat Ramadan nanti Allah akan meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Amin. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita ada satu bait doa yang ini sering dilantunkan, dibacakan oleh hampir seluruh muslim, khususnya di Indonesia. Ya, kalau masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, dan itu tandanya Ramadan sudah dekat. Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa
Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang penuh berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Sering dengar doa itu ya? Kalau di musola, di masjid setelah pengajian ataupun setelah sholat, sering bisa lakukan itu. Itu adalah doa yang sangat indah. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Rajab sudah lewat, Bu? Alhamdulillah. Sya'ban masih tanggal berapa ini? 14. Ibu yang masih punya hutang puasa jangan lupa. Bapak juga masih punya hutang puasa. Ini hutangnya kenapa kalau Bapak ya? Oh, Masya Allah. Ya. Baik, kita maknai Ibu dan Bapak ya. Ini menyambut daripada sebagai tanda sukacita kita menyambut bulan Ramadan. Pertanyaan dari doa ini adalah apa dan siapa orang yang diberkahi di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu seperti apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Allah berikan keberkahan di bulan Rajab kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah berikan kemudahan meningkatkan ibadahnya, itu berkah namanya. Bu, Ibu, Bapak, Pak, Alhamdulillah. Orang seperti apa sih yang Allah berikan keberkahan di bulan Rajab itu? Mereka adalah orang-orang yang ketika masuk bulan Rajab itu Allah berikan kemudahan dalam melakukan ibadah. Semakin mudah itu melakukan ibadah. Yang tadinya khusus bagi bapak-bapak masih berat sholat di masjid, alhamdulillah masuk bulan Rajab karena ingat Ramadan sebentar lagi, dia tingkatkan itu ibadahnya. Orang-orang seperti ini mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Ibu-ibu yang tadinya mohon maaf mungkin jarang hadir ke pengajian atau mungkin jarang tadarus Quran, mulai ditingkatkan itu amalan-amalan ibadahnya, bacaan Qurannya, pengajiannya, maka itu digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Dan orang-orang yang kemudian mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban apa? Allah kuatkan. Allah kuatkan istiqomahnya. Jadi makin stabil tuh. Di Rajab kita dilatih untuk semakin rajin ibadahnya, meningkat ibadahnya. Maka di Sya'ban Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa terbiasa sudah istiqomah. Sehingga nanti orang yang kemudian mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan adalah mereka setelah di Rajab meningkat itu amal ibadahnya, di Sya'ban kemudian dikuatkan itu ibadahnya, maka di bulan Ramadan nanti dia ibadah bukan hanya ibadah. Nanti dia ngaji, baca Quran bukan hanya ngaji. Nanti dia sholat tarawih bukan hanya sholat tarawih. Nanti dia tadarus Quran bukan hanya tadarus, tapi dia melakukan semua aktivitas ibadah tersebut penuh dengan kenikmatan. Jadi menyambut bulan suci Ramadannya akan menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan dari Rajab kemarin. Kemudian di Sya'ban ini Allah berikan kekuatan kepada kita. Tapi kadang-kadang mohon maaf ya, ada kadang-kadang banyak di antara saudara kita, mungkin tetangga kita, yang sudah senang pengen bulan Ramadan, tapi takdir berkata lain. Di Rajab dia meningkat, Sya'ban dia meningkat, Ramadan belum masuk, Allah panggil kemudian kehadirannya. Maka orang-orang seperti ini termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan keberkahan dari doa ini. Meskipun Ramadan belum ia jumpai, tapi di Rajab dia sudah istiqomah. Di Rajab dia sudah bertekad pengen meningkatkan ibadah.
Sya'ban Allah kuatkan. Ternyata sehari sebelum Ramadan Allah panggil. Maka orang-orang yang model begini dikatakan ini orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan kemuliaan Ramadan. Jadi kalau Ramadan versi kita tadi dikatakan kita sambut dengan gembira karena kita masih merasa banyak dosa kepada Allah, masih kurang ibadah kita, maka di Ramadan saatnya untuk memperbaiki itu semua. Apalagi di ujungnya ada THR. Masya Allah. Betul. Tapi ada satu hal lagi Ibu dan Bapak yang perlu kita catat baik-baik. Kemarin sudah kita lewati. Ada yang namanya malam, apalagi spesial tahun ini, itu kemarin 2 malam mulia dalam satu malam, dalam satu momen. Malam Jumat bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Yang kita yakini dan pahami bahwa pada saat malam itu terjadi, maka para malaikat melaporkan catatan amal kita kepada Allah. Maka di situ ribuan umat muslim seluruh dunia memperbanyak ibadah kepada Allah, banyak zikir, banyak istighfar kepada Allah. Tapi saya ingin memberikan sebuah gambaran begini Ibu dan Bapak. Ini sebetulnya runtutan waktunya. Meskipun nanti kemarin di Sya'ban itu sudah terjadi, tapi sampai menjelang Ramadan sebetulnya ini adalah momen kita. Seperti halnya begini, sekarang itu kan zaman orang serba mengabadikan melalui video Pak, benar nggak Pak? Melalui foto. Suatu saat nanti kehidupan kita, video kehidupan kita akan ditonton oleh kita dan oleh seluruh manusia. Kapan itu? Ketika yaumil hisab terjadi. Maka momentum kemarin di Sya'ban itu adalah seperti halnya orang yang sedang mengedit video. Jadi ternyata saat itu terjadi, ibarat kita sedang mengedit video. Kita edit videonya, kita tampilkan yang bagus-bagusnya saja, video yang bagus-bagusnya kita kemudian gabungkan, diiringi dengan musik ketika orang melihat sampai terharu, sampai karena ketawa dan senyum. Coba kalau misalnya diedit, yang ngantuknya kelihatan, yang lagi makan terus kelihatan, yang lagi minum kelihatan, jadi nggak bagus. Nah dieditlah kemudian seperti itu, dilihat enak. Sama dengan kehidupan kita. Kadang hidup kita ada sisi gelap kita, ada sisi yang kurang baik yang tidak tahu hanya kita dengan Allah. Maka di nisfu Sya'ban itu kemarin dan sekarang menjelang Ramadan itu adalah saat momentum kita mengedit video kita, sehingga yang terlaporkan kepada Allah itu video yang bagus-bagusnya. Benar nggak Bro? Sehingga nanti kemudian di yaumil hisab ketika ditontonkan itu video kita, maka yang nampak dan muncul adalah yang bagus-bagusnya. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban, karena di bulan Sya'ban kita semangat memperbaiki diri. Betul tidak? Betul. Maka termasuk momentum ini, silaturahim kita ini adalah dalam rangka kita mengedit kehidupan kita yang dulu banyak lalainya, dulu banyak kurang silaturahimnya, dulu banyak kurang tegur sapanya dengan sahabat dan tetangga. Jadikan momen ini sebelum menjelang Ramadan kita sambut dengan sukacita. Kita sudah dalam keadaan bersahabat dengan baik, sambung kembali tali silaturahim, sehingga kita masuk kepada bulan Ramadan bukan hanya ibadahnya yang kita jalankan, tapi kita bisa merasakan nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah seperti itu, ya Allah berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan dengan kemudahan ibadah dan kenikmatan di Ramadan nanti akan kita jalani. Itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya pun berdoa untuk semuanya di sini kita dimasukkan nanti ke dalam Ramadan dan keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, tidak hanya sehat tapi Allah kuatkan kita untuk menjalankan aktivitas ibadah di Ramadan nanti. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup ikhtitam daripada pertemuan kita ataupun kajian kita, Ibu dan Bapak, hidup di dunia ini kita ibarat sedang bertamu. Hakikatnya kehidupan dunia ini kita ibarat sedang bertamu. Sebanyak apapun hidangan yang dihidangkan, semewah apapun hidangan yang dihidangkan, seenak apapun hidangan yang dihidangkan, tetap kita kudu pulang. Benar
Benar nggak Bagi? Hidup di dunia ini ibarat kita sedang bertamu ke teman kita, ke sahabat kita. Itu sahabat kita menghidangkan apapun makanan kita tetap kudu pulang. Benar nggak Bu? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Seindah apapun perjalanan di dunia ini, tetap yang paling indah itu adalah jalanku. Ibu dan bapak, coba kita berwisata kemana saja, seindah apapun tetap kalau pulang mah pengen, bener gak? Jalan pulang mah tetap pas gitu pulang kita senang gitu. Kenapa? Itulah hakikat kehidupan. Di dunia kita seperti yang sedang bertamu, tetap kudu pulang. Cuman pertanyaannya, mau pulangnya kapan? Mau sekarang, besok atau kapan? Gitu aja. Ketika kemudian ada langsung respon kita, jangan sekarang. Rasa-rasanya belum siap dan takut. Betul tidak Bu? Ibu siap sekarang, siap? Kok ragu? Bapak siap sekarang? Oh iya betul. Itu jawabannya, Masya Allah, amazing banget, luar biasa. Tadi ketika ditanya, memang iya betul, kita tuh harus pulang. Dan memang seindah apapun perjalanan, tetap yang paling indah adalah jalan pulang. Pertanyaannya, kenapa kadang-kadang kalau kita ditanya masih belum siap? Karena kita masih kurang bekal. Kurang bekal. Maka salah satunya adalah yang kita lakukan pada hari ini. Juga nanti Ramadan ada salah satu malam yang ketika beribadah di situ seperti ibadah selama 83. Maka raih itu Ramadan, malam Lailatul Qadar. Untuk mempersiapkan bekal kita, kehidupan yang singkat ini 60, 70, 80 tahun paling lama juga bonus itu yang udah sampai 100 tahun. Tapi kehidupan yang singkat ini justru akan sangat menentukan kehidupan kita yang selanjutnya yang tanpa ada batasnya. Maka mudah-mudahan andai kata Allah menakdirkan kita nanti kemudian masuk surga, ya Allah, kita pun pengen masuk surga seperti ini bareng-bareng, amin ya rabbal alamin. Maka jadikan Ramadan, sukacita Ramadan, menyambut Ramadan, menjadikan bekal kita mempersiapkan bulan tersebut dengan ibadah yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah meridhoi nanti apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga kita menemui jalan yang paling akhir, yaitu jalan yang paling indah, husnul khotimah. Silakan Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan kan ada malam yang istimewa, yaitu ibadah satu ibadah sama dengan ibadah 80 tahun. Ini pengertian malam Lailatul Qadar itu pada saat saya masih sekolah, ini saya masih kecil itu, Pak guru agama bilang mungkin mencari Lailatul Qadar itu sulit sekali kan, karena pada saat kita itikaf misalnya atau ibadah, pada saat Lailatul Qadar turun, kita ngantuk, kita ketiduran, akhirnya nggak dapat Lailatul Qadar. Tapi sekarang setelah saya ikut ya pengajian lagi gitu ya, ada ustaz yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai menjelang subuh. Menurut Pak Ustaz gimana ini? Kita menikahnya bagaimana ini? Terima kasih. Waalaikumsalam. Selama ini selama kita hidup di pertama seperti saya sendiri ya, bahwa kita tuh tahunya cuma Ramadan, ya kan? Ramadan itu apa sih sebenarnya? Nah, pengertian dari apa? Sehingga kita ini kalau menyambut Ramadan, ada yang senang, ada yang nggak senang. Nah, maksud kami secara pengetahuan yang sebenarnya itu Ramadan itu apa pengertian sebenarnya? Cerita-cerita dari Bapak Kiai banyak mengatakan itu adalah macam pembakaran dosa kita dari kecil sampai sekarang. Sehingga nanti begitu kita selesai melaksanakan Ramadan, setelah melaksanakan sholat Id, Idul Fitri, kita akan seperti bayi, apakah seperti itu yang demikian Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi tentang berkaitan Lailatul Qadar, orang-orang yang seperti apa sih yang kira-kira ciri-ciri atau indikator yang mendapatkan Lailatul Qadar salah satunya. Karena cara mendapatkan
mendapatkannya terlebih, apalagi orang kita biasanya di akhir Ramadan itu sudah sibuk. Ibu-ibu sibuk dengan siap-siap bikin kuenya, ya. Dan juga sibuk dengan kesibukan yang mau mudik, apalagi di tengah perjalanan pas mudik. Nah, terkait dengan bagaimana kira-kira menyikapi tentang Lailatul Qadar ini, karena kadang-kadang dimulai dari maghrib dan sampai menjelang subuh, itu pada malam yang ganjil di 10 malam terakhir. Maka ada beberapa para ulama dalam redaksi lain mengatakan, ada yang mengatakan di malam yang ganjil di 10 hari terakhir. Berarti kalau malam yang ganjil 10 terakhir, kita dapatnya cuma malam 21, 23, 25, 27 dan 2, cuma 5 hari, 5 malam. Maka dalam hadis lainnya, di redaksi lainnya mengatakan itu 10 malam terakhir di yang ganjil-ganjil, berarti dimulai dari pertengahan Ramadan. Malam ke-15, 17, terus sampai 10 malam itu yang ganjil. Itu yang kedua. Tapi kemudian untuk dikalkulasikan lagi, karena kita kadang-kadang banyak sekali godaan dan cobaan serta ujiannya di dalam ibadah, apalagi bila Ramadan. Kalau yang masih dari awal biasanya masih semangat gitu, wah, semangat pantang menyerah. Tapi kalau udah semakin pertengahan, apalagi menjelang akhir, itu godaannya makin luar biasa. Tapi kalau kita melihat daripada tadi tuntutan dari awal, orang-orang yang meningkat di bulan Rajab, Sya'ban dikuatkan sama Allah, kemudian dia di Ramadan merasakan nikmat ibadah, meski nanti pas kemudian bertepatan dengan Lailatul Qadar, misalkan dia bukan dalam keadaan sedang melakukan tahajud misalkan, atau bukan dalam keadaan sedang melakukan iktikaf di masjid misalkan, atau misalkan dia bukan sedang dalam melakukan tadarus Quran misalkan, tapi selagi dia di malam itu bertepatan malam itu turunnya Lailatul Qadar, dia beramal saleh, misalkan bapak ajak istri belanja, itu amal baik bukan? Amal baik. Amal baik. Ya Bu ya? Apalagi kalau jadi kita memaknai orang-orang yang menyambut Lailatul Qadar itu secara sempit, hanya dia yang datang di masjid atau dia bangun tengah malam tahajud doa, dialah yang sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak. Siapapun orangnya yang di malam tersebut bertepatan malam tersebut dengan turunnya Lailatul Qadar, dia dalam hal melakukan atau sedang melakukan kebaikan, amal soleh, sedang nyenengin orang, sedang silaturahim, sedang nganter istri belanja, atau misalkan seorang ibu atau seorang istri lagi ngurusin suaminya lagi kurang sehat, itu amal soleh, amal baik. Maka orang-orang yang tersadar seperti ini, karena dia sudah rajin dan rutin melakukan bermunajat kepada Allah dari Rajab dan Sya'ban, meski pada akhirnya pas turun Lailatul Qadar dia dalam keadaan tidak melakukan misalkan sholat tahajud, entah itu karena mungkin kesiangan dan lain sebagainya, atau mungkin dalam keadaan perjalanan dalam mudik ke kampung halaman, tapi dia ada amal soleh yang dilakukan, itu masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan terlalu sempit kita memaknai. Kalau misalkan dia bertepatan bisa sujud, bisa tahajud, bisa iktikaf di masjid, tadarus Quran sampai nangis sekarang, bahkan sampai nangis bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu lebih bagus. Tapi jangan putus asa. Bagi kita misalkan, iya saya mah kalau udah tidur malam, saya mah harus tidur apalagi tentang kesehatan. Tapi ternyata di malam itu bertepatan Lailatul Qadar, sebelum tidur kita beramal soleh. Meskipun hanya sekedar ngingetin kepada teman kita, jangan lupa ya di grup WA tuh, andai kata malam ini adalah Lailatul Qadar, jangan lupa bangun ya nanti tahajud. Tutup HP, bismika Allahumma ya wa surga, amun. Tidur dia, bablas dianya, nggak bangun. Tapi dia sudah berbuat kebaikan. Nah, insya Allah itu akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ciri-cirinya atau indikatornya gampang saja sebetulnya. Tadi menjawab pertanyaan dari Bapak yang Pak siapa namanya? Pak Al ya, Pak Ali ya. Oh, Pak Al Nasri. Ya. Ramadan ini kemudian katanya ibarat seperti seorang bayi yang baru dilahirkan ketika nanti Ramadan berlalu. Lihat ciri indikatornya lihat
orang-orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan serta mendapatkan Lailatul Qadar itu setelah Ramadan berlalu, Syawal bagaimana dengan ibadahnya? Apakah masih bisa tetap stabil atau biasa-biasa lagi? Kalau buyar semuanya, biasa-biasa lagi semuanya, jangan-jangan kita belum bisa mendapatkan kenikmatan di bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu dikatakan bisa sebagai pembersih daripada dosa-dosa kita, betul. Dari 11 bulan yang kita lakukan, kita lalui hari-hari kita dengan penuh kelalaian, dengan banyak dosa maksiat, maka di Ramadan itu bisa membersihkan daripada dosa-dosa kita. Kenapa? Karena saat itu segala kebaikan Allah lipat gandakan, segala amal Allah lipat gandakan. Bahkan yang sunnah pun Allah berikan predikat seperti amalan wajib. Subhanallah. Dan itu yang itu diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Dan kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang begitu mulia? Karena Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kenapa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia? Karena di malam itu turunnya Al-Quran. Dan kenapa Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad adalah yang menerima Al-Quran. Kenapa umat Nabi Muhammad menjadi khairu ummah, umat yang terbaik? Karena dia membaca Al-Quran. Saya tanya sama ibu dan bapak, kita tiap hari baca Quran, Pak? Maka betul-betul komunitas seperti ini kadang-kadang saling ingetin, baca Quran yuk, khataman 1 hari 1 ayat, misalkan sebulan khatam, gitu ya. Itu luar biasa dalam rangka itu. Subhanallah. Maka insya Allah kalau silaturahim kita dipenuhi dengan kegiatan Al-Quran di situ, hari-hari kita lewati dengan baca Al-Quran, maka waktu tersebut menjadi waktu yang terbaik buat kita. Manusia terbaik Nabi Muhammad karena beliau adalah Al-Quran. Hari yang terbaik adalah hari yang dilalui dengan membaca Al-Quran. Bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan malam yang paling mulia, yang bahkan siapapun orang ibadah di situ bertepatan di situ, dilipat gandakan seperti ibadah 83 tahun. Karena saat malam itu Al-Quran diturun. Itu kira-kira begitu. Itu pertanyaan tentang Lailatul Qadar dan bulan Ramadan. Maka subhanallah berbahagia ketika kemudian Allah menakdirkan kita masuk kepada bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya yang berkaitan dengan yang menjelang umur 40 tahun dan setelah 40 tahun itu kan ada tanda-tanda tidak baik. Tanda-tanda. Nah itu sedangkan sahabat-sahabat Nabi kan, Rasul, sahabat Rasul kan banyak yang masuk Islam kayaknya yang di atas 40 tahun gitu, yang zaman dulunya masih jahiliyah. Sedangkan hadis itu kan dia timbulnya waktu Nabi umur 40 tahun setelah jadi Rasul tuh, dia baru ada hadis itu ya. Nah itu bagaimana kaitannya dengan hadis tersebut ya. Yang kedua, bagaimana sebelum umur 40 tahun itu, karena kan kebaikan Nabi kan banyak juga gitu, katanya dari umur 6 tahun sampai umur 40 tahun itu kan menjadi Rasul. Itu kebaikannya apakah perlu kita tiru dari semenjak kecil? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang rahasia umur 40 tahun katanya, Masya Allah. Jadi begini ibu dan bapak, dulu ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan umur beliau itu sangat sepuh pada masanya. Beliau itu masuk Islam, bersyahadat di depan Rasulullah, menyatakan diri masuk Islam itu di usia kurang lebih hampir 78 tahun. Sahabat tersebut namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum ini ibu dan bapak itu masuk Islam di usia 70 tahunan. Sudah pakai tongkat, tapi beliau pas begitu menyatakan diri masuk Islam, itu subhanallah ibadahnya. Yang lebih hebatnya lagi, beliau itu buta sejak lahir, nggak bisa melihat.
Begitu setelah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Rasulullah, itu masya Allah hampir tidak pernah tertinggal sholat jamaahnya di masjid. Suatu ketika kemudian dalam perjalanan ke masjid, dia kakinya kesandung, jatuh, kemudian pelipisnya berdarah. Pelipisnya berdarah, kemudian tetap beliau melanjutkan sholat di masjid. Singkat hari cerita, kemudian beliau dalam perjalanan lagi ke masjid mau melaksanakan sholat jamaah. Kesandung lagi, pas begitu kesandung mau jatuh, ada yang nolongin. Setelah ada yang nolongin, dibawa ke masjid. Sampai di masjid, orang yang nolongin bilang, wahai Umi Maktum, kamu tahu tidak saya ini siapa? Loh, kamu ini siapa? Kan saya nggak bisa ngeliat. Aku ini iblis, ya kan? Aku ini iblis. Loh, kalau kamu iblis, kenapa nolong saya? Wahai Umi Maktum, andai kamu tahu, kamu pernah jatuh yang pertama kali itu. Kamu jatuh, kemudian pelipis kamu berdarah. Berdarah, sehingga dengan itu Allah menghapuskan separuh dosa-dosamu. Maka aku tidak ingin kamu jatuh yang itu kedua kali, sehingga nanti dosamu bersih. Dosamu bersih, maka ditolong oleh iblis. Jadi rahasia umur 40 tahun, meskipun sudah lebih daripada 70 tahun saat itu zaman Nabi, tapi ibadah mereka seperti halnya anak-anak yang berumur 25 tahun. Semangatnya luar biasa. Karena kenapa Ibu? Pusatnya dekat. Pusat keimanannya dekat. Siapapun orangnya yang dekat dengan Rasul seperti tercas keimanannya. Maka Umi Maktum usia sudah 70 tahun, tapi tidak dalam urusan ibadah tidak mau kalah dengan yang muda. Dan yang hampir menjelang 40 tahun, karena para sahabat saat itu masih juga kemudian banyak sekali yang masuk Islam menjelang 40 tahun. Termasuk Nabi Muhammad sebelum 40 tahun dia akan menjadi Rasul. Itu banyak sekali kebaikannya. Bahkan ketika beliau diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, itu pada usia 25 tahun saat remaja. Diangkat menjadi Nabi 25 tahun. Nah, ketika dikalkulasikan 40 tahun, itu bagaimana? Sedangkan sahabat Nabi ada yang lebih tua dan masih muda. Maka kata Allah menggambarkan tadi dalam hadis ini, kaitannya adalah karena 40 tahun itu adalah menunjukkan puncak kematangan spiritual seseorang, yang biasanya orang kalau sudah 40 tahun, kalau dia lurus ke sana ya, cenderung lurus. Kalau bengkok banyak nyusapnya, aduh susah repot. Gitu. Maksudnya apa? Ini alarm rambu-rambu. Kalau sudah 40 tahun lebih, ya Allah, berarti kita harus sering muhasabah diri. Tapi tenang, insya Allah tenang. Meskipun kita ingat kehidupan di masa lalu kita masih banyak sekali masalah dan kelalaian kepada Allah, Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita, tenang. Asal kita betul-betul taubat kepada Allah dan menyerahkan diri kepada Allah, disertai kemudian dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu merupakan salah satu bentuk solusi untuk menghapuskan, membersihkan dan dari kegelapan kehidupan kita di masa lalu. Asal kita berazam, bertekad setelah bertobat untuk menjadi orang yang lebih baik, lalu kemudian kita menumbuhkan rasa kecintaan kepada Nabi dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi, insya Allah itu akan bisa menghapus daripada kesalahan dan dosa yang kita lakukan di hari-hari yang lalu. Itu kira-kira begitu, Pak. Oke, bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.